Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Kita berjumpa lagi di pembelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang teks berita. Sebelum kita membahas tentang teks berita, kita bahas sebentar tentang berita. Berita mungkin sudah tidak asing di telinga kita. Setiap hari kita bisa menemukan berita di televisi, di koran, di majalah, di radio, atau mungkin kalian juga bisa berselancar di Google mencari berita apapun, kalian pasti bisa menemukannya. Nah, untuk lebih tahu mendalam tentang berita, kita kupas di pembelajaran kali ini. Yang perlu kita bahas pertama itu adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini ada dua. Yang pertama, siswa dapat menemukan unsur-unsur berita dan dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, siswa dapat menentukan pokok-pokok informasi dan dapat menyimpulkan isi berita. Sebelum kita masuk di unsur-unsur berita dan pokok-pokok informasi, kita belajar terlebih dahulu tentang pengertian teks berita. Teks berita, kita bahas satu persatu katanya. Teks menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah wacana tertulis. Kalau berita adalah pemberitahuan atau pelaporan tentang sebuah informasi atau kejadian yang faktual dan aktual. Apa sih bedanya faktual dan aktual? Nah, kalau faktual itu menyoroti tentang isi penyampaian berita. Kalau aktual itu tentang kejadiannya. Jadi kalau faktual itu isinya tidak dilebih-lebihkan atau dikurangi. Sedangkan aktual itu kejadiannya benar-benar terjadi. Jadi tidak dibuat-buat seperti itu ya. Jadi pengertian teks berita adalah wacana tertulis yang berisi pemberitahuan atau pelaporan tentang sebuah informasi atau kejadian yang bersifat faktual dan aktual. Nah, kalau kita sudah mengetahui pengertian teks berita, kita masuk di unsur-unsur berita. Unsur-unsur berita ada 6. Yang pertama apa? Kemudian di mana? Lalu kapan? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Untuk bisa mengingat dengan mudah ke-6 unsur berita tersebut, kita buat jembatan keledainya, yaitu adik Simba. A. Apa? Di mana? K. Kapan? Si. Siapa? M. Mengapa? Bagaimana? Itu adalah ke-6 unsur-unsur berita yang kita gunakan nantinya untuk mencari pokok-pokok berita. Ke-6 unsur berita tersebut memiliki 6 fungsi yang berbeda. Unsur yang pertama ada apa. Apa menunjukkan isi berita. Kemudian, di mana menunjukkan tempat. Lalu, kapan itu menunjukkan waktu kejadian. Siapa menunjukkan orang yang terlibat dalam berita. Kemudian, mengapa menunjukkan alasan. Dan bagaimana menunjukkan rangkaian kejadian. Mari kita coba analisis sebuah berita melalui unsur-unsur beritanya. Unsur yang pertama ada poin apa. Nah, di sini Bu Anggun memiliki satu judul berita, yaitu Pasar Geladak ditutup 3 hari karena ada 1 pedagang positif COVID-19. Kita bisa membuat satu pertanyaan dari kata tanya apa. Apa isi berita tersebut? Nah, di situ pasti jawabannya Pasar Geladak ditutup karena ada 1 pedagang terkena COVID-19. Kemudian, yang kedua ada kata tanya di mana. Di mana kita bisa membuat pertanyaan, di manakah letak Pasar Geladak itu? Nah, bisa dijawab dengan Pasar Geladak berada di Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal itu menunjukkan tempat pasar geladak tersebut. Jadi, kata tanya di mana itu bisa
menunjukkan tempat terjadinya berita. Kemudian, poin yang ketiga adalah kapan. Kapan tadi menunjukkan waktu kejadian ya. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan, kapan pasar Geladak mulai ditutup? Nah, bisa dijawab, pasar Geladak mulai ditutup tanggal 20 Juni 2020 sampai 22 Juni 2020. 20 Juni sampai 22 Juni itu menunjukkan waktu kejadian. Waktu di mana pasar Geladak mulai ditutup. Kemudian poin yang keempat adalah siapa. Siapa tadi menunjukkan orang yang terlibat dalam berita. Nah, di sini kita bisa membuat pertanyaan, siapa yang memastikan berita itu tidak berita hoax? Nah, di dalam berita tersebut, Bu Anggun menemukan jawabannya adalah Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Kendal, Bapak Subaidi. Nah, Bapak Subaidi itu adalah orang yang terlibat dalam berita tersebut. Lalu, poin yang kelima adalah mengapa. Mengapa tadi menunjukkan alasan ya. Nah, di sini bisa dibuat pertanyaan, mengapa pasar Geladak ditutup selama 3 hari? Alasannya apa sih? Kok sampai pasar Geladak ditutup? Begitu ya. Nah, bisa dijawab karena ada satu pedagang yang terkena COVID-19 sehingga pasar akan dilakukan penyemprotan desinfektan selama 3 hari. Itu alasannya. Kemudian poin yang terakhir adalah bagaimana. Bagaimana menunjukkan rangkaian kejadian. Kalian bisa membuat pertanyaan, bagaimana usaha pemerintah menekan penularan COVID-19. Gitu ya. Nah, itu bagaimana itu rangkaian kejadiannya. Nah, di sini di berita tersebut, usaha pemerintah untuk menekan penularan COVID-19 yaitu dengan cara menerapkan cuci tangan sebelum masuk pasar, kemudian melakukan penyemprotan desinfektan, lalu memakai masker, seperti itu. Baik, jadi setelah kalian mampu menemukan unsur-unsur berita, langkah selanjutnya yaitu menyimpulkan berita. Menyimpulkan berita ada 3 tahap. Yang pertama, simak beritanya dengan baik. Kemudian, catat pokok-pokok berita. Pokok-pokok berita bisa diambil dari jawaban unsur-unsur berita tadi ya. Kemudian, susun pokok-pokok berita menjadi simpulan. Nah, pokok-pokok berita bisa ditemukan dengan cara menjawab dari pertanyaan apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Setelah kalian menemukan jawabannya, silakan kalian rangkai kembali jawaban-jawaban itu menggunakan bahasa kalian sendiri, tanpa mengubah makna. Gitu? Baik, apabila nanti ada pertanyaan, silahkan kita diskusi di grup WhatsApp Mapel masing-masing. Kemudian untuk tugas, nanti silahkan klik link Google Form yang sudah Ibu bagikan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.